Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wali sultan al-wadih al-burhan al-mabsut fi wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'adzim على نور الأنوار سر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما saya cinta dan saya muliakan para alim ulama, para habaib, para anak cucu Rasulullah, para kiai-kiai, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, aparat pemerintah, khusus Sahibul Hajat Ustaz Fauzan serta segenap panitia peringatan haul wafat daripada Kiai Haji Sunni bin Sa'id. Yang saya cinta, yang saya muliakan bapak-bapak kepolisian yang hadir di sini ikut menuntut ilmu ataupun yang ada di luar, bapak-bapak dari TNI Polri yang menjaga keamanan, saya hormati. Saya bahagia melihat orang polisi duduk di sini ikut ngaji. Ya, ini Al-Imam Ghazali mengatakan, apabila ada aparat pejabat pemerintah datang ke ulama, maka kebanyakan tujuannya adalah akhirat. Tapi kalau ulama, ustadz, kiai, guru, habib yang datang ke pejabat, itu kebanyakan tujuannya dunia. Alhamdulillah, saya memberikan apresiasi yang besar. Mudah-mudahan menjadi contoh bagi anggota-anggota Polri yang lain di seluruh Indonesia untuk bisa duduk di majelis-majelis taklim seperti ini. Banyak orang kalau melihat polisi pikirannya udah buruk aja. Sering saya sampaikan, saudara-saudara, jangan hanya gara-gara satu yang membocorkan perahu semua tenggelam. Saya tanya, jawab semuanya keras. Kalau kalian punya satu keranjang isinya buah semua, ada satu yang busuk, apakah bakal kalian buang semua buah itu? Dan kalian buang yang mana? Jangan hanya gara-gara 1, 2, 3 oknum polisi yang bejat dan kurang ajar, terus kalian menganggap semua polisi seperti itu. Tidak. Masih banyak polisi-polisi yang baik, polisi-polisi yang amanah, yang adil, yang paham agama, yang cinta baik. Sampai-sampai saya ini 9 kali masuk penjara. Di penjara itu ditahti. Ada polisi yang sampai bilang begini, Habib, saya lebih rela hilang angkat jabatan daripada hilang cinta saya kepada anak cucu Rasulullah. Sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada bapak polisi yang ada di sini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi anggota-anggota Polri di seluruh Indonesia, mengikuti anggota Polri yang ada di sini, duduk, hadir, kumpul bareng-bareng bersama rakyat, masyarakat, umat, ulama untuk mendengarkan nasihat-nasihat ilmu-ilmu agama. Saudara-saudara, pertama saya mohon maaf
Saya kan kemarin habis ceramah dari Padang, ada 9 tempat, 2 hari. Pulang dari Padang, dari bandara, saya langsung ceramah, ada 6 tempat. Sampai di pondok, malamnya saya ada hataman Bukhari. Semalam, malam minggu, saya ceramah 9 tempat. Dari habis ceramah terakhir, saya naik habis subuh, baru saya langsung ke bandara. Sebenarnya saya nggak bisa hadir, tapi saya pikir orang Banjar ini adalah termasuk suku yang sangat cinta kepada anak cucu Rasulullah. Kalau saya nggak hadir, kasihan, nanti mereka kecewa. Maka saya paksakan walaupun dalam keadaan sakit hadir. Karena apa? Karena saya lihat cinta kalian kepada anak cucu Rasulullah. Semoga orang Banjar istiqomah mencintai. Sedikit ingin saya jelaskan. Kita hadir pada malam hari yang mulia ini dalam acara haul. Saudara-saudara, haul itu punya 3 makna. Kalian jangan ada yang ngomong, dengarkan, perhatikan, pasang telinga, pasang hati. Karena saya kalau ceramah itu semua isinya ilmu. Haul punya 3 makna, 3 arti, 3 pengertian. Haul yang pertama artinya sekeliling, artinya sekitar. Alladzi barakna haula, yang kami berkahi sekitarnya, yang kami berkahi sekelilingnya. Hal yang kedua artinya upaya, daya. La haula, tidak ada daya, tidak ada upaya. Hal yang ketiga artinya perputaran waktu 1 tahun. Jadi setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Nah, haul yang kita maksudkan di sini adalah mengenang setiap 1 tahun daripada wafatnya orang soleh, wafatnya ulama, wafatnya kiai, wafatnya habaib. Di Banjarmasin, di Martapura, ada haul Guru Zaini setahun sekali kan? Nah, kalau setahun sekali itu dinamakan haul. Ada haul Basiri, kalau setahun sekali dinamakan haul. Di Jakarta ada haul Habib Ali bin Abdul Rahman Habsyi Kuitang, ada haul Habib Salim bin Ahmad bin Jundam, ada haul Ahmad bin Ali Al-Haddad Habib Kuncung, ada haul Habib Hasan Al-Muhammad Al-Haddad Priuk, ada haul Habib Kampung Mandang, Habib Hussein bin Bakar itu Surabatan, ada haul Al-Hawi, ada haul Al-Hawi bin Muhsin Al-Aktos, Keramat Empang Bogor. Di Sukabumi ada haul Habib Syekh Al-Aktos. Kemudian di Jawa Tengah ada haul Hamdat di Tegal, ada haul Habib Ahmad bin Thalib Al-Aktos Pekalongan, ada haul Habib Ahmad Tempel dan Ahmad Tafaqih. Di Jawa Timur ada haul Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, ada haul Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik, ada haul Habib Ja'far bin Syekh Segaf Pasuruan, ada haul Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil, ada haul Habib Ahmad As-Segaf, ada haul Habib bin Abdullah Haddad Banyuwangi, ada haul Habib Husain Al-Hamid Merani. Di Bali ada haul Bafaqih. Di Sulawesi ada haul Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, ada haul kakek saya Habib Ali bin Abdul Rahman bin Smith. Nah, jadi yang namanya haul itu adalah dalam setiap 1 tahun berkumpul umat untuk merayakan haul. Apa tujuan diadakannya haul? Tujuan diadakannya haul di dalam acara-acara haul
dibacakan manakib, dibacakan sejarah hidup, bagaimana ilmunya, amalnya, ibadahnya, waraknya, khaufnya, khasyahnya, syuhudnya, ibadahnya, qanaahnya, sahibul haul, diceritakan dalam acara-acara haul. Agar apa? Agar kita bisa mengambil iktibar, mengambil intifa, mengambil istifadah, mengambil pelajaran, mengambil manfaat, mengambil hikmah, mengambil nasihat dari kisah hidup beliau-beliau yang kita hauli saudara-saudara. Loh, kan beliau-beliau sudah wafat. Iya betul, beliau-beliau sudah wafat. Akan tetapi yahtajul insan ila ziyarati man yubkihi wa idza lam yajidhu fil ahya ibtala ala salatihi fil amwat. Kita ini manusia, kita butuh berkunjung kepada sosok yang dimana dengan berkunjung kepada sosok tersebut bisa membuat kita menangis takut kepada Allah. Butuh berkunjung kepada sosok yang bisa menambah semangat, mendorong ketaatan kepatuhan kita kepada Allah. Kalau kita tidak bisa menemukan sosok tersebut dari kalangan orang-orang yang masih hidup, maka carilah dari kalangan orang-orang yang sudah wafat. Siapa? Orang-orang soleh. Nah, saudara-saudara, beliau Kiai Haji Suni bin Sa'id ini udah haul ke-6. Saya tanya Ustaz, tiap hari baca Fatihah nggak boleh? Baca Fatihah. Famal hayat illa li ahlil ilm wa mal mautu illa li ahlil jahl. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu, dan tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh. Al-alim hayatuhu abada, orang yang berilmu. Coba besok-besok kalau bikin acara kayak begini itu soalnya enak, jadi biar suaranya itu enak. Saya tenggorokan suka sakit kalau begini, jadi harus keras suaranya, kalau nggak kedengeran. Nanti jadi salah ya, besok-besok bikin yang kan maksudnya. Gak ada kata mahal untuk Nabi Muhammad. Dangdut ngeluarin ratusan juta, masa acara holsornya cuma 10 juta. Lalu orang Banjar. Sampai mana tadi saya? Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang yang berilmu. Bukan berarti orang berilmu itu gak mati. Mereka mati, saudara-saudara. Mereka wafat. Mereka tiada. Jasad mereka hancur. Mereka terkubur. Akan tetapi mereka akan dikenang abadi selama-lamanya. Kenapa? Karena semasa hidupnya mereka meninggalkan nasihat, meninggalkan kebaikan, meninggalkan suri tauladan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Contoh, ibunda Nabi Muhammad Sayyidatuna Aminah binti Wahab, beliau meninggal di Abwa. Al-Abwa dari Makkah wal Madinah. Abwa itu adalah kota, desa yang berada di antara Makkah dan Madinah. Sebelum beliau wafat, beliau berkata, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin ba'al wa kullu kibarin yafna. Ana mayyitatun fadikri ba'ak faqad taraktu khadra wa waladtu tuhra. Kata beliau, semua yang hidup itu pasti akan mati. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang berjiwa, segala yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu man 'alaiha fan.
Segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan hancur kecuali Allah. Semua hidup pasti akan mati, kita bilang. Kullu jadidin baru. Semua yang baru pasti akan usang, kata beliau. Baju barumu tidak akan baru selama-lamanya, saudara-saudara. Rumah barumu tidak akan baru selama-lamanya. Istri yang baru kau nikahi tidak akan muda selama-lamanya, akan ada masanya mereka menua. Mobil barumu tidak akan baru selama-lamanya. Bahkan daun yang hijau ada saatnya dia menguning, di saat dia menguning dia gugur dari tangkainya. Semua yang hidup pasti akan mati. Semua yang baru pasti akan usang. Kullu hibarin yafna. Semua orang tua pasti mati, kata beliau. Ana malitatun, aku nanti mati, aku nanti jadi mayat. Akan tetapi dzikri bak, mengenangku akan abadi selama-lamanya. Walaupun aku mati, tapi aku akan dikenang selama-lamanya. Kenapa? Faman taraktu khairan wa lam tuhra. Karena aku telah meninggalkan kebaikan kepada manusia dan telah meninggalkan anak yang suci untuk seluruh manusia. Apa kebaikan yang beliau tinggalkan? Baginda Nabi besar Muhammad. Siapa anak suci yang beliau tinggalkan? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenal Nabi Muhammad maka pasti akan mengenal ibunda Nabi Muhammad. Setiap orang yang mengingat Nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan daripada ingatan dan kenangan ibundanya, yaitu Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Betul? Betul? Nah, orang soleh begitu. Walaupun beliau sudah wafat, tapi bakal dikenang selama-lamanya. Beda dengan orang sekarang. Orang sekarang paling dikenal cuma sebulan, kayak debu berbanyak, habis itu sudah selesai. Orang soleh, orang alim enggak, hayatul mu'abadah, hidup mereka abadi. Bukan berarti mereka tidak mati. Mereka mati, jasad mereka terkubur, nama mereka terpampang di tulisan. Akan tetapi mereka dikenang selama-lamanya, ilmunya, nasihatnya, hikmahnya. Contoh, Habib Abdullah bin Ali al-Haddad sahibul Ratib wafat ribuan tahun yang lalu, tapi demi Allah tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang dalam satu hari yang tidak pernah menyebut nama beliau. Coba ada nggak yang nyebut nama Fir'aun? Hadir ribuan Nabi Muhammad al-Atas wafat ribuan tahun yang lalu, tapi demi Allah tidak ada satu orang pun dalam satu hari yang tidak pernah menyebut nama beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Ahmad Al-Rifai, Imam Asy'ari, Imam Ghazali wafat ribuan tahun yang lalu. Sampai detik ini tidak ada satu hari dalam sehari tidak ada satu orang yang tidak pernah menyebut nama beliau. Itu menjadi bukti bahwasanya beliau orang-orang yang hidup selama-lamanya, walaupun hakikatnya beliau wafat. Habib Abdullah bin al-Haddad wafat ratusan tahun yang lalu, tetapi sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam apa? Dalam Ratib al-Haddadnya, dalam Nur Latifnya, dalam Masahibud Diniyahnya, dalam hikamnya, dalam adab sulukul muridnya, di dalam Juan Haddadnya, dalam Masahibud Diniyahnya, dalam Risalatul Mu'awanahnya. Imam Ghazali wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, Bidayatul Hidayahnya, Minhajul Abidinnya, Mukasyafatul Qulubnya, Al-Wajiznya, Al-Wasidnya, Kasyaf Ulumulahnya,
sampai detik ini sampai hari kiamat beliau hidup dalam al-gunyahnya, fathul taninya, futuhul khairnya, manakibnya. Syekh Hasan Syadzili wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini sampai hari kiamat beliau hidup di dalam hizib bahar, hizib nasornya, hidup dalam mafakhirul aliyahnya, hidup dalam sirrul jalil fi khawasi hasbunallah wa ni'mal wakilnya. Itulah para ulama, itulah para orang soleh. Ayanuhum mafkuda wa amthaluhum fil qulub mawjudah. Jasad mereka hancur, raga mereka binasa, akan tetapi mereka hidup di dalam hati setiap pecinta-pecinta. Ibarat kata lagu Malaysia, kalau lagu-lagu Indonesia sekarang kan pop-pop kan paling cuma 2 bulan, 3 bulan selesai kan. Tapi kalau lagu Malaysia zaman saya masih sekolah dulu, masih mondok, lagunya Iklim, lagunya Slam, Aniset, lagu sepanjang masa. Ibaratnya seperti itu, Pak. Jadi orang soleh ini beliau hidup selama-lamanya. Dan ingat, udah mati tetapi beliau dikenal. Kenapa? Karena meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Maka tujuan diadakan haul, kita duduk di acara haul itu agar kita bisa menjadikan beliau sebagai uswah, qudwah, teladan, pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya saudara-saudara, jangan jauh dari orang soleh, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari habaib, jangan jauh dari kiai. Majelis-majelis seperti pada malam hari ini, kalau kamu pengen tahu seperti apa perkumpulan Nabi Muhammad dulu, lihatlah sekarang. Seperti inilah perkumpulan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, tidak mewariskan pangkat, jabatan, perhiasan, emas, permata. Bukan itu warisan Nabi. Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, adab, warok, khauf, ikhlas, sabar, takwa, istiqamah, zuhud, ibadah, qanaah, jihad, amar ma'ruf, nahi munkar. Ini warisan Nabi Muhammad. Kalian duduk di sini untuk mengambil bagian daripada warisan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, warisan dari bapakmu, warisan ibumu, warisan kakekmu, warisan nenekmu, rumah, tanah, uang, warisan-warisan dunia adalah warisan-warisan yang akan berkurang. Sedangkan warisan Nabi Muhammad semakin hari semakin bertambah. Warisan-warisan dunia engkau yang menjaganya. Sedangkan warisan Nabi Muhammad, warisan Nabi Muhammad yaitu ilmu yang menjaga. Warisan-warisan dunia menyusahkanmu dunia akhirat, menyulitkanmu dunia akhirat, bikin kamu susah dunia akhirat, bikin kamu berantem kakak sama adik, adik sama kakak, orang tua sama anak, anak sama orang tua, suami sama istri. Warisan dunia dihisab di akhirat. Tapi warisan Nabi Muhammad SAW bikin kamu selamat, bahagia, makmur, jaya dunia dan akhirat. Saudara-saudara, tadi saya baca hadis, itu bagian dari warisan Nabi Muhammad. Demi Allah yang nyawa saya berada dalam genggamannya, satu huruf daripada warisan Nabi Muhammad yang saya sampaikan pada kalian itu lebih utama dan lebih mulia daripada kalian mendapatkan warisan 1000 triliun, saudara sekalian. Jadi jangan pernah anggap sepele majelis-majelis seperti ini. Jangan kamu anggap sepele majelis-majelis seperti pada malam hari ini. Jangan disepelekan, jangan diremehkan. Karpet yang kalian duduki, karpet yang kalian duduki di sisi Allah, karpet yang kalian duduki demi Allah lebih mulia daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden.
Loh, kok bisa loh? Tidak. Alam tara jilal hakira mugabbalan bisadafi lam'an sajilal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat, tidak pernahkah kalian mendengar kulit yang hina, kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit tersebut dicium di bibir-bibir ketika kulit tersebut menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saya kasih contoh, saya kasih perumpamaan. Saya punya kulit, ini kulit saya. Kulit saya belah dua. Kulit saya belah dua. Sama kan kulitnya kan? Kulit yang sama. Nah, bedanya yang ini saya bikin dompet, yang ini saya bikin sampul ayat suci Al-Quran. Kulitnya sama gak? Sama gak? Nah, kalau berada belum sepakat. Sama gak? Sama gak? Yang ini saya bikin dompet. Nyentuhnya harus pakai punya wudhu atau bebas? Boleh gak taruh di bawah? Boleh gak taruh tempat sampah? Boleh gak digantungin? Boleh gak dilempar? Boleh gak dibuang? Yang ini jadi sampul ayat suci Al-Quran. Apakah boleh menyentuhnya tak pakai wudhu? Harus pakai wudhu. Boleh taruh tempat yang bawah? Harus taruh di tempat yang ditinggi, dimulia, diagung, disuci. Kulitnya sama gak? Terus kenapa bisa beda perlakuannya? Kenapa? Karena yang satu bercampur dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Ayat suci Al-Quran. Kursi presiden sama dari Musa. Ini karpet juga sama dari Musa. Saya bisa jelaskan bukan enggak? Cuma bedanya karpet yang kalian duduki menjadi mulia kalau duduknya kalian di sini untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya bilang karpet yang kalian duduki lebih mulia dari kursi presiden agar kalian tidak meremehkan majelis-majelis taklim dan majelis-majelis ilmu seperti pada malam hari ini. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari para kiai, jangan jauh dari para habaib. Ulama itu pewarisnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan. Ulama pewaris Nabi, ulama penerus perjuangan Nabi, ulama penyambung lidah Nabi, ulama pedagang tongkat estafet perjuangan Nabi. Jangan jauh dari ulama. Almarhum Ahmad Ahad, seseorang kelak di akhirat akan berkumpul bersama dengan orang yang dia cintai. Imam Malik berkata, wahai bergembira bersama pecinta kaum akan berkumpul dengan kaum yang dia cintai. Kalau yang kau cintai, yang kau idolakan, para ulama, orang soleh, kiai, habaib, para wali, di akhirat mereka dimuliakan, engkau dimuliakan. Di akhirat mereka berkumpul bersama Nabi Muhammad, engkau berkumpul bersama Nabi Muhammad. Tapi kalau di dunia yang engkau idolakan para artis, orang-orang barat, mengikuti gaya hidup mereka, cara berpakaian mereka, mengikuti maksiat mereka, mungkarat mereka, maka di akhirat mereka diazab, engkau pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang soleh. Kalau bisa jadi ulama, nggak bisa jadi ulama, oke, nggak bisa jadi ulama, ikuti hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kun aliman, hei sekalian umatku, jadilah kalian orang-orang yang berilmu. Beb, saya nggak bisa jadi orang berilmu, Beb. Saya kan nggak ngaji, nggak bisa. Ada pilihan kedua. Kun muta'alliman, jadilah jadilah orang yang menuntut ilmu. Beb, saya udah tua, nggak bisa ngaji, nggak bisa menuntut ilmu. Otak saya berubah, nggak mau, nggak bisa jadi santri. Ada pilihan ketiga. Kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu, pendengar nasihat, pendengar hikmah.
Seperti pada malam hari ini, kalian menjadi golongan yang ketiga, yaitu mustahab. Belum, saya nggak ada waktu buat dengerin ilmu, nggak ada waktu buat hadir majelis taklim, nggak apa-apa. Ada pilihan terakhir. Apa itu? Kun muhibban. Jadilah pecinta. Cinta itu modal yang paling besar bagi kalian untuk bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Kalau jadi ulama nggak bisa jadi dari santri nggak bisa jadi pendengar ilmu, dari pendengar ilmu nggak bisa jadi pecinta ilmu, pecinta ilmu, pecinta ulama, pecinta ustaz, pecinta guru, pecinta kiai, pecinta habaib. Agar apa? Agar akhirat Allah kumpulkan kalian bersama Nabi Muhammad. Sebab kadar kedekat kalian gampang-gampang, saudara-saudara. Saya kasih tahu, kalau kamu pengen tahu di akhirat nanti seberapa dekat dengan Nabi atau seberapa jauh dengan Nabi, gampang caranya. Lihat di dunia, seberapa dekat engkau dengan ulama, seberapa dekat dengan majelis ilmu, maka sedekat itu engkau gerak di akhirat dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau di dunia jauh dari ulama, jauh dari orang soleh, jauh dari habaib, jauh dari majelis ilmu, maka dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh dari Nabi Muhammad. Maka mata-mata yang celaka kelak di akhirat adalah mata-mata yang diharamkan untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Saya tanya semuanya, jawab yang keras. Di akhirat pengen berkumpul bersama Nabi atau tidak? Pengen atau tidak? Pengen atau tidak? Maka duduk kumpul bersama ulama. Kan Rasulullah bilang, man jalasa aliman fakana man jalasani di dunia, faman jalasani di dunia ajlastuhu ma'i yawmal qiyamah. Siapa orang yang di dunia duduk berkumpul bersama ulama, maka seakan-akan duduk denganku di dunia. Siapa orang yang duduk denganku di dunia, kelak di akhirat akan aku dudukkan dia bersamaku. Jadi kalau pengen duduk bersama Nabi Muhammad gampang di dunia, duduk dengan para pewaris Nabi Muhammad. Jadi pertama jadi ulama, pertama jadi orang nggak bisa jadi yang keras, jadi nggak bisa jadi pendengar, nggak bisa juga jadi itu pilihan terakhir. Wala takun khamisan. Jangan kalian jadi golongan yang kelima. Siapa golongan yang kelima? Golongan yang kelima, ulama bukan, santri bukan, pendengar bukan, pecinta bukan, bangsa iya, goblok iya, bodoh iya, ahli maksiat iya, malah menjadi pembenci ulama. Ini sebangsa-bangsa manusia, saudara-saudara. Udah ulama bukan, santri bukan, pendengar ilmu bukan, bangsa iya, bejat iya, ahli maksiat iya, malah membenci ulama, malah membenci haram, malah membenci kiai, malah membenci para guru. Nah, ini al-anunas, paling laknatnya manusia. Oleh karenanya sekali lagi, cintai ulama, dekat dengan ulama, dekat dengan orang soleh. Itu wasiat saya. Bikin senang Rasulullah, bahagiakan Rasulullah. Dengan apa? Dengan selalu hadir di majelis-majelis Rasulullah, berkumpul bersama para pewaris. Saudara-saudara, pengorbanan Rasulullah untuk kita, untuk apakah kalian tidak tahu bagaimana pengorbanan Rasulullah untuk kita? Bagaimana perjuangan Rasulullah agar iman sampai kepada kalian, agar Islam sampai, agar takwa sampai, agar sholat sampai, agar masjid sampai, agar pesantren sampai, agar ulama sampai. Itu semua berkat perjuangan para sahabat, berkat perjuangan Rasulullah. Pertama, bagaimana perjuangan para sahabat Rasulullah? Talha bin Ubaidillah ketika perang, ada satu musuh Allah bawa pedang ingin memenggal Rasulullah.
dia kasih tangan kanannya, putus tangan kanannya. Datang lagi musuhnya bawa pedang, ingin memenggal Rasulullah, dia kasih tangan kirinya, putus tangan kiri. Datang lagi musuhnya bawa panah, ratusan anak panah, ingin memanah Rasulullah. Dia Rasulullah belakang, dia dirikan dia punya dada. Untuk apa? Agar tidak ada setetes pun darah jatuh dari tubuh Rasulullah. Kedua tangannya putus, dadanya terkena ratusan anak panah. Cukup sampai di situ. Ada musuh Allah bawa rantai, diputar-putar itu rantai, dilempar, menempel di buah mata rantai di pipi suci Rasulullah. Pipi yang tidak pernah sepi dari cahaya Allah, pipi yang selalu menangis mendoakan untuk umatnya, menempel 3 buah mata rantai demi berjuang agar Islam sampai ke umat. Apa kata Tuhan? Ya Rasulullah, maafkan, aku tidak bisa menghalau datangnya mata rantai itu. Kedua tanganku putus, badanku semua terkena anak panah. Izinkan aku mencabut mata rantai itu dengan gigi-gigiku terus. Dicabut pakai gigi tolak. Satu mata rantai copot giginya Tuhan terus. Satu mata rantai copot giginya Tuhan. Tuhan itu kedua tangannya putus, dadanya terkena ratusan anak panah, giginya rontok. Berkorban untuk Rasulullah. Ada apa? Agar iman Islam sampai kepada kita. Bagaimana perjuangan seorang wanita yang mati syahid pertama kali dalam Islam, Sumayyah binti Khattab, dikubur setengah badan, dicambuk di tengah terik matahari, ditombak keluar isi perutnya, dipaksa keluar dari ajaran Muhammad. Apakah wanita wanita itu lebih memilih kebebasan dunia? Sumayyah binti Khattab lebih memilih mati daripada harus meninggalkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar dalam keadaan hamil tua, tidak beralaskan kaki, kakinya penuh darah, penuh nanah. Membawakan ditaruh makanan di perutnya yang besar yang sedang hamil, karena tidak muat selendangnya tersobek menjadi 2, diikat, berjalan di tengah terik matahari. Untuk apa? Untuk membawakan makanan kepada Rasulullah yang ketika itu sedang sembunyi di bawah Thur. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebelum Rasulullah masuk ke Thur, beliau masuk lebih dulu. Untuk apa? Untuk memastikan aman, tidak ada satupun yang bisa menjahati Rasulullah. Semua lubang-lubang ditutup oleh beliau. Masuk Rasulullah, tidur di paha Abu Bakar As-Siddiq. Ketika tidur, ternyata ada satu lubang yang belum tertutup, saudara-saudara. Tiba-tiba keluar seekor ular. Ketika ular itu keluar, beliau tahan dengan tangannya. Ular beracun itu mematok tangan beliau, biru tangannya, menggigil badannya, tapi beliau tidak bergerak. Beliau tidak berteriak. Kenapa? Kalau beliau bergerak, Rasulullah bisa terbangun. Rasulullah bangun, Rasulullah bilang, Abu Bakar, kenapa kamu pucat? Apa kata? Saya Abu Bakar, ya Rasulullah, tak gigit ular. Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa kamu tidak teriak? Kalau aku teriak, kalau aku bilang,
bisa menyebabkan engkau bangun sedangkan engkau dalam keadaan capek ya Rasulullah. Lihat bagaimana perjuangan para sahabat agar Islam sampai kepada Rasulullah. Kakek kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah pagi, siang, sore, malam dakwah tidak ada henti. 3 bulan Nabi Muhammad pernah tidak makan terus. Disaksikan oleh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah jadi saksi. 3 bulan Nabi Muhammad tidak makan kecuali hanya roti yang kata Rasulullah, roti itu kuat di ketiak. 3 bulan tidak makan. Agar apa? Agar iman Islam sampai ke mereka. 3 hari 3 malam mengganjal perutnya dengan batu, kelaparan. Kelaparan bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak cucunya, bukan. Kelaparan demi kalian sebagai umat. Rasulullah yang pipinya pernah terkena tulang tembus sampai ke sebelah. Demi siapa? Demi kalian semua sebagai umat. Seorang manusia yang ketika pergi ke kota Taif oleh anak-anak kecil dihina, Muhammad penyihir, Muhammad pendusta, Muhammad gila. Dari suci yang dilempar batu sampai berdarah. Ketika darah itu jatuh, beliau angkat, beliau tampung itu darah. Kenapa? Sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa kau tampung darahmu? Apa jawab beliau? Andaikan darahku jatuh di tanah Taif, maka penduduk Taif akan ditenggelamkan bumi, sedangkan mereka adalah umatku. Kecintaan Rasulullah kepada kalian lebih besar daripada kecintaan bapak ibu kalian kepada kalian. Di akhirat bapak ibu kalian gak kenal dengan kalian. Gak ada orang tua kenal anak, gak ada anak kenal orang tua, gak ada suami kenal istri, gak ada istri kenal suami. Di akhirat yang sibuk urus kalian bukan bapak ibu kalian, bukan anak kalian, bukan suami istri kalian, tetapi Nabi kalian Rasulullah yang bersujud di hadapan Allah, minta penampunan, minta syafaat untuk kalian, saudara. Sampai saking cintanya Rasulullah. Coba kalian perhatikan betul-betul ini hadis. Kalian jarang dengar hadis ini. Lalu yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijli la tuju ala ma'afi kalbi. Andai salah satu dari umatku ada yang kakinya tertusuk duri, maka dia merasakan sakit. Rasa sakit yang dia rasakan itu pun aku rasakan, bahkan sampai ke dalam hatiku. Apakah ada manusia yang lebih cinta kepada kalian melebihi kecintaan Rasulullah? Sebelum beliau wafat, datang Jibril dan Israel berkata, wahai Muhammad, telah tiba saatmu untuk berjumpa dengan Allah. Apa kata dia? Aku belum mau wafat, aku belum mau dicabut nyawaku kalau Allah belum beri jaminan untuk umatku. Beliau tak mikir anaknya, istrinya, pamannya, keluarganya. Kalian yang dipikirkan. Prinsip berhadap Allah. Apa kata Allah? Basyirhu innal jannah muharraratun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Kamu kabarkan kepadanya, sampaikan kepadanya bahwasanya surga aku haramkan untuk dimasuki oleh umat manapun sebelum surga dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku. Jibril pergi
membawa kabar gembira tersebut, Rasulullah berkata, al-an karena ini. Sekarang aku puas, sekarang aku senang, sekarang aku gembira. Cabutlah nama aku Rasulullah. Dicabut nyawa makhluk terlindungnya. Dicabut nyawa makhluk yang paling agung. Ketika pencabutan nyawa, beliau berkata, merasakan sakit. Nabi Muhammad yang sholat dan ibadah sampai kakinya keluar nanah, merasakan sakit ketika sakaratul maut. Maka bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan sholat? Bagaimana dengan para ahli maksiat? Dicabut lagi nyawa beliau mendesak. Di sebelah kanan beliau ada sebuah tempayan kecil berisi air. Beliau letakkan tangannya. Beliau usap keringat-keringat yang keluar dari wajah. Beliau berkata, ya Khalil Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabutnya? Iya ya Rasulullah. Apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Umatmu akan merasakan rasa sakit yang lebih dari ini ya Rasul. Mendengar itu Rasulullah menangis terus. Itu tangisan Rasulullah sebelum wafat. Mendengar umat yang merasakan sakaratul maut, Nabi Muhammad angkat tangan, doa yang menutupi kepergian Rasulullah, doa yang menutupi mata Rasulullah. Apa doa beliau? Allahumma qabbir pada ummati fi sakaratil maut wa laki alayna. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku dan beratkanlah sakaratul maut. Berikanlah sakaratul maut cepat kepadaku ya Allah. Biar aku mengaku pada sakit mereka. Mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup. Aku memimpin mereka, aku menanggung jawab mereka. Biar aku yang menanggung sakaratul maut umatku ya Allah. Apa yang kalian korbankan oleh Muhammad? Apa yang kalian perjuangkan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berdakwah pagi, siang, sore, malam, kehujanan dan kepanasan, agar iman sampai, agar Islam sampai. Tetapi setelah itu semua sampai berkat perjuangan Nabi, malah kalian sia-siakan, malah kalian campakkan, sama seperti kalian lempar kotoran di wajah Nabi Muhammad. Makanya saudara-saudara, jaga betul-betul Islam, jaga syariat Nabi Muhammad. Coba kalian pikir, apa yang sudah kalian perjuangkan untuk agama, untuk bangsa, untuk agama, untuk negara? Apa? Kalian pernah diborgol tangannya, diborgol perutnya, diborgol kakinya? Kalian pernah berkali-kali masuk penjara? Kalian pernah tiap hari dihina, dicaci, dimaki, difitnah, diancam? Kalian pernah ditol mobil kalian, ditembak kacanya, ditembak belnya, ditembak bannya? Kalau
dikorbankan untuk agama. Lihat Habib Rizik. Di masa tuanya Habib Rizik sudah tua, berumur. Di masa tua organisasinya dibubarkan. 6 pengawalnya, 6 muridnya, 6 laskarnya dibantai dengan keji, dibunuh, ditembak. 6 laskar tersebut mengorbankan nyawa dan jiwanya demi menjaga anak cucu Allah. Di masa tuanya beliau di penjara. Saya 2009 saya masuk kasus kota. 2010 saya masuk kasus Babri. 2011 saya masuk kasus Ahmadiyah. 2012 saya masuk kasus Demos. 2018 saya masuk kasus Habib palsu. 2020 saya masuk penjara lagi. 2020 saya keluar. Baru bebas 2 hari. 2 hari bebas, siang bebas, malam ceramah, besoknya udah ditahan lagi. Dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan saya. Dari borgol tangan nyambung ke borgol perut. Dari borgol perut nyambung ke borgol kaki, saudara. Tidak ada sejarah ulama Habib penceramah sampai ke Nusa Kambangan, tidak ada sejarah. Mas, cukup sampai di situ. 2022 saya bebas. Belum sampai 1 bulan ditahan, di penjara lagi saya. Kenapa? Karena saya membela 6 laskar yang wafat dibunuh, saudara-saudara. Pertanyaan saya, jawab. Saya Habib Rizik, Habib Hanif kami para halayak, para anak cucu Rasulullah berjuang untuk umat, untuk Islam, untuk bangsa, untuk rakyat. Kami berkali-kali dipenjara. Kami ingin dibungkam. Ada percobaan pembunuhan. Saya tanya, jawabnya keras. Apakah kami penjahat? Kami koruptor. Kami narkoba. Ada judi, ada miras, apakah dirampok? Ayo rakyat, jual aset negara. Terus, kenapa kamu berkali-kali di penjara? Kenapa kami diancam, berfitnah, dihina, dicaci, dimaki tiap hari? Kenapa kami berusaha minumkan? Kenapa kami berusaha ada ancaman-ancaman dan ada percobaan pembunuhan? Kenapa? Satu jawabannya, karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci dari kami, darah Rasulullah. Mengalir darah Imam Ali, mengalir darah Imam Muslim, darah keberanian, darah berjuang. Karena dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, darah yang tidak bisa disuap, tidak bisa dibeli dengan apapun. Yang akan disampaikan hak, yang batil kami sampaikan batil. Karena kami menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan, membela bangsa rakyat, apapun agamanya, sukunya, rasnya, dan warna kulitnya tidak pernah kami beda-bedakan. Karena kami yang berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa. Itu jawabannya. Karena kami menyampaikan kebenaran. Saya tanya, saya 2 hari baru bebas 2 hari. Siang bebas, malam ceramah. Saya sudah tahu, jadi kalau saya ceramah pasti ditahan lagi. Iya, waktu itu saya sudah tahu. Awal-awal musim corona, katanya ceramahnya meresahkan masyarakat. Katanya ceramahnya provokasi, itu alasannya. Provokasi dan meresahkan masyarakat. Nah ini kan masyarakat semua. Nanti saya tanya. Pertama, saya bilang,
presiden, hei pejabat, hei aparat, hei pemerintah, kenapa rakyat kalian gulung dalam rumah di masa corona? Rakyat kalian tidak boleh keluar, kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian beri kebutuhan pokoknya. Itu dibilang provokasi. Saya tanya, itu provokasi? 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 Yang saya sampaikan benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? Tapi katanya provokasi. Katanya meresahkan. 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 Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Itu pertama. Yang kedua saya sampaikan, wahai para pemerintah, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, mau perusahaan asing, mau asing, tetap buka di masa corona. Tapi warung-warung kecil milik pribumi Indonesia kalian paksa untuk tutup. Itu provokasi. Provokasi. Meresahkan. Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Yang keras, meresahkan atau pembelaan? Benar atau salah? Benar atau salah? Yang ketiga saya sampaikan, berapa banyak pengangguran di Indonesia, anak-anak muda yang tidak punya kerjaan, tetapi tenaga kerja dari asing, dari Cina, terus kalian kirim ke daerah Morowali, Sulawesi. Akhirnya apa? Terbukti beberapa minggu yang lalu tenaga kerja Cina membunuh tenaga kerja Indonesia. Padahal itu saya sampaikan tahun 2020 terus. Salah saya ngomong gitu? Salah? Provokasi itu? Provokasi? Meresahkan? Yang keras meresahkan? Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Yang saya bela siapa? Diri saya. Diri saya. Diri saya. Keluarga saya. Anak cucu saya. Murid saya. Kawan saya. Orang tua saya. Terus saya bela siapa? Siapa? Rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang merendah, rakyat yang dibohongi, rakyat yang dicurangi, rakyat yang tidak disejahterakan. Oleh karenanya saya bersumpah demi Allah, saya tidak akan berkapok, tidak akan bercapek, tidak akan berlelah, tidak akan pernah bisa dibungkam demi bangsa, demi Pancasila, demi Bhinneka Tunggal Ika, demi NKRI, demi Merah Putih. Jangankan kalian penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya, tumpah untuk bangsa. Allah Akbar. Allah Akbar. Indonesia merdeka. 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 Makanya saya tanya masyarakat Balai semuanya, siap lawan ketidakadilan? Siap lawan kezaliman? Siap lawan kemungkaran? Pernah nggak dengar ceramah saya ngomong begini, ayo kita jatuhkan pemerintah? Pernah nggak? Pernah nggak? Kita ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah haram menjatuhkan pemerintah yang sah. Yang kita lawan kezalimannya. Kalau namanya kezaliman, jangankan dari pemerintah, dari orang tua kita harus kita lawan. Betul? Betul. Yang kita lawan itu kezalimannya, ketidakadilannya, kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat, yang menyusahkan rakyat. Itu yang kita lawan. Makanya saya berisik kita keluar masuk penjara. Kenapa? Karena hanya kami yang berani menyampaikan kebenaran ini, saudara-saudara. Tapi tidak ada masalah. Jangan sadar rakyat Indonesia. Makanya saya
sampaikan para pejabat, aparat, pemerintah, mulai dari tingkat RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, tentara, polisi, panglima TNI, Kapolri, kalian semua jangan sombong sama pangkat dan jabatan kalian, betul? Saya jenderal, terus kenapa kalau jenderal kenapa? Kenapa? Sombong kau ah? Baru jadi jenderal sombong. Saya kalau pakai jaket bintangnya bintang 5. Di akhirat gak ada jenderal betul, gak ada bintang betul, gak ada raja betul, gak laku. Di akhirat pangkat kalian, jabatan kalian tidak ada. Yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang raja pada hari itu hanya satu, siapa? Allah. Maka jadilah kalian pejabat pemerintah yang baik, yang taat, yang patuh kepada Allah dengan melayani rakyat dan sesungguhnya. Sebab pejabat sekarang ini saya lihat, ya, yang mau calon RT, RW, lurah, camat, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon menteri, butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Saya berjanji akan memakmurkan rakyat. Saya berjanji akan mensejahterakan rakyat. Setelah jadi, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur partainya, yang makmur politiknya, yang makmur kursinya, yang makmur perutnya. Kita bangsa dan rakyat Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara. Saya dikasih sama bapak polisi ini. Tiap hari kerja pagi malam, gajinya segitu-segitu aja. Gak ada yang bisa pemerintah. Betul? Gaji bapak polisi ini sama gaji tenaga kerja Cina lebih banyak tenaga kerja Cina. Harus ada kembali, betul? Betul? Indonesia ini kalau memang pejabatnya amanat, itu jalan dari aspal pakai batu, pakai emas, saudara-saudara. Betul? Betul? Makanya saya tanya sekarang, ayo jawab coba yang jujur. Kebutuhan pokok naik nggak? Naik. Cabai naik? Naik. BBM? Naik. Minyak goreng? Naik. Enak? 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 Itu yang kita lawan, itu yang kita perjuangkan. Ketidakadilan, itu yang kita perjuangkan. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan yang menyelesaikan rakyat, itu yang kita lawan, saudara-saudara. Makanya saya sampaikan kalian para pejabat, jangan sombong. Kalian harus melayani rakyat. Jangan kurang ajar sama rakyat. Saya tanya, gaji mereka dari siapa? Apa yang keras? Kenapa takut? Orang-orang takut. Orang-orang takut. Takut. Kenapa lemas? Saya dari sakit semangat. Jawab yang keras, gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Rumah hias mereka dari siapa? Mobil hias mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Pakaian mereka dari siapa? Gas air mata mereka dari siapa? Gas air mata dari rakyat, tapi mohon maaf Pak Polisi, buat tembakin rakyat. Tentara, tank mereka dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dari kami rakyat, keringat rakyat, darah rakyat. Maka kalian jangan semena-mena kepada rakyat, karena kami adalah ibu kandung kalian, rakyat Indonesia. Ibu kandung kalian pemerintah, di atas gubernur, menteri, kapolri, panglima, presiden, di atas kalian ada kami, siapa? Bangsa dan rakyat Indonesia. Indonesia.
berbicara yang baik, amanah, taat, adil, negara kita jadi negara yang makmur, sejahtera, sentosa, baru ulamanya juga bersatu, betul. Sekarang ini macam-macam. Ada kiai kuning, ada habib kuning. Ada kiai merah, habib merah. Kiai hijau, habib hijau. Tahu maksudnya? Kiai PDI, habib PDI. Kiai Gerindra, habib Gerindra. Kiai Golkar, habib Golkar. Kiai PKB, habib PKB. Kiai PAN, habib PAN. Lagi Kiai Nasdem, habib Nasdem. Kalau dulu ada Kiai Jokowi, habib Jokowi. Kiai Prabowo, habib Prabowo. Besok mungkin 2024 ada Kiai Anies, habib Anies. Ada Kiai Ganjar, habib Ganjar. Terus kalau Habib Bahar gimana? Habib Bahar 2024 nggak ada urusan mau setan, mau iblis, atau malaikat yang jadi calon, saya nggak mau ikut campur urusan. Sebab kenapa? Sudah cukup saya dihianati. Maksudnya kan? Bagi saya yang paling mahal satu, kesetiaan. Itu yang paling mahal bagi saya. Saya lebih memilih satu orang tapi setia daripada 1 juta pasukan tapi tidak guna setia. Terakhir sebelum saya tutup, saya lagi bangun pondok pesantren. Pondok pesantren saya gratis. Kalau ada yang mau dari sini masuk silahkan. 1 tahun udah bisa baca kitab kuning. 4 tahun udah sampai kitab Minhajul Talibin Imam Nawawi. 6 tahun udah hatam Ihya, hafal Ihya, Risalah Ibnu Mukrim, Risalah Kusyairiyah, sama Syarah Ibn Abi. Nah, saya bikin pesantren haram jalan terima bantuan dari pemerintah. Bukannya kalau ada yang terima bantuan salah, kan salah, silahkan. Mau terima bantuan silahkan, halal. Cuma buat pribadi saya haramkan. Kenapa? Ikhtiar, saya berhati-hati. Sebab kalau saya terima, akan tertanam dalam hati saya rasa mendiamkan kezalimannya. Ben, itu pejabat kada benar, Ben. Kenapa biarkan? Urut kada enak. Kemarin habis dikasih Pajero. Banyak nggak biru? Banyak nggak? Banyak nggak? Makanya saya mau ngomong apa aja bebas, gak urusan. Betul. Maka saya harapkan jamaah yang hadir untuk bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Tidak ada harta bisa menyelamatkan seseorang dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Jadi ibarat kata saudara-saudara ini lagi nanam, nanti manennya di dalam kubur. Kalau nanamnya dikit, manennya banyak, manennya. Makanya kalau kasih uang buat pesantren yang banyak, beli gamis 300.000, kasih pesantren 50.000, 10.000. Yang banyak. Tidak ada kata mahal untuk perjuangan Islam, gitu. Bagaimana kalian jadi saya? Saya pernah sampai 1 malam ceramah 13 tempat di Jakarta. Cari kalau ada. 1 tempat cuma 15 menit saya ceramah. Pagi, siang, sore, malam dakwah ceramah di sana kemari ngurus buat. Nah, saya harapkan sambil kita sholawat untuk jamaah, nanti ada panitia sorban. Sebagian pakai sorban saya. Nah terus nanti habis kita sholawatan, insya Allah ini sorban ini udah 13 tahun saya pakai dakwah. Ini saya mau lelang buat pondok pesantren dananya.
Ini saya mau lelang, nanti Ustadz yang ngomong, nanti setelah selesai tanggokan. Ini saya mau lelang, ini saya yang biasa buat dakwah, saya mau lelang, sama tasbih yang sudah 20 tahun saya pakai untuk baca rotib hadad, rotib atos, Wirdul Latif, Mafatihus Sa'adah, Futuhatul Arsyiyah, Wirdul Kabir Rasulullah Syaikhul Salim, Hizib Rafiq, Hizib Nawawi, Hizib Nasr Sabah Syadiri, Wirid Sakrat, Wilayul Khairat, kemudian Jariyatul Qadar, dan wirid-wirid lainnya. Itu saya mulai lah. Siapa yang mau beli, silahkan. Nanti di sini sama Ustaz yang ngomong. Kalau saya nggak bisa ngomong, ya. Yang penting kita sholawatan dulu. Nanti ayo saya bikin sorbannya semua. Ada sorban saya. Ayo sholawatan semangat ya. Nanti sampai di luar dulu. Di luar semuanya Ustaz kiai-kiai, haji-hajinya semua. Jadi orang yang pelit. Ayo sholawatan. Salatullah